amaddana bi barakatihi wa asrarihi min darain amin. Summa jaddidil ikhlasa bi qawlika iyyaka na'budu wa jaddidil 'ajza wal ikhtiyaja wat tadarru minal hawl wal quwwata bi qawlika wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, pada kajian berikutnya adalah ketika kita memaknai suratul Fatihah di dalam sholat, maka hendaknya kita memakai atau menggunakan panduan-panduan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui para ulamanya, melalui para pembawa hadis. Maka ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu ketika sholat, maka di situ adalah penekanan terhadap sifat ikhlasnya kita, meminta ikhlasnya kita kepada Allah. Artinya ikhlas kita itu harus diusahakan. Maka summa jaddidil ikhlasa biqaulika iyyaka na'budu. Kata-kata iyyaka na'budu ini mengandung maksud yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sini wujud kita itu peningkatan, mengusahakan untuk meningkatkan prestasi ibadah. Dan disitulah letak latihan ikhlas kita. Maka ketika berasosiasi, ketika kita beribadah, hendaknya apa? Ketika membaca suratul Fatihah, selalu niatkan dalam hati, ya Allah, berilah aku sifat ikhlas. Terutama ketika apa? Ketika mengucapkan kata-kata iyyaka na'budu. Karena di situ adalah wujud memperbaharui sifat ikhlas dalam hati. Wajaddidil ikhlasa biqaulika iyyaka na'budu. Wajaddid yang memperbaharui ayat al-ikhlasa karena sifat ikhlas biqaulika, kalian ucapkan ayat iyyaka na'budu, kata-kata iyyaka na'budu. Ini maknanya dalam kitab ini Syekh Nawawi menekankan kepada kita supaya ketika mengucapkan ayat itu hati kita selalu minta kepada Allah untuk diberikan sifat ikhlas. Lalu berikutnya wajaddid al-'ajza wal ikhtiyaja wa tadarrub minal hawli wal quwwah fa idza talawta biqaulika wa iyyaka nasta'in. Memaknai kalimat iyyaka nasta'in itu dalam hati kita hendaknya selalu apa? Merasa selalu butuh pada Allah, merasa selalu butuh pada Allah. Wajaddidil ikhtiyaja, sifat butuh kita pada Allah. Wa tabarruk minal quwwah, dan membebaskan segala apapun minal haram, dari segala tipu daya yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Seluruh solusi itu ada di Allah. Maka ketika kita mengucapkan kata-kata wa iyyaka nasta'in, udah tundukkan hati kita bahwa kita ini tidak ada kebutuhan yang lebih indah kecuali kebutuhan yang dipenuhi oleh Allah. Tiada kekuatan yang lebih indah kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah. Walhamdulillah, dan tidak ada tipu daya apapun kecuali solusinya adalah dari Allah. Makanya betul kata waktu saya ngaji dulu sama kiai itu, minimalnya itu kalau kita baca Fatihah tidak tahu artinya, maka minimalnya itu dalam hati apa? Meyakini Allah terus. Itu maknanya Allah sudah semua. Terjemahnya Allah semua dalam hati. Apabila kita tidak tahu artinya. Loh, kenyataannya orang sekarang sholat itu kebanyakan dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kebanyakan ya nggak tahu artinya. Ya. Yang cuma tahu artinya sedikit.
Barangkali yang mungkin tumbuh kembangnya dari mulai kecil sampai tua ngaji, ya. Makanya ngaji ini penting, Pak. Dan ngaji itu jangan kalau ngaji di YouTube itu rajin, YouTube didengerin setiap hari, tapi datang ke musola-musola di tempat tinggalnya yang ada pengajian tafsir, pengajian apa, pikir, kok nggak pernah hadir. Tapi kalau di YouTube dengerinnya kan serius banget. Bahkan lebih bangga ngaji di YouTube daripada ngaji dengan guru-guru kita yang di musola-musola itu. Ya. Maka ini penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika mengucapkan kata-kata na'budu, kita mewujudkan, meminta selalu kepada Allah untuk dikaruniai sifat ikhlas. Dan ketika mengucapkan wa iyyaka nasta'in, maka minta dalam hati kita, ya Allah, aku ini lemah. Maka ada beberapa kunci pertolongan yang akan diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba apabila dalam hamba itu memiliki sifat pertama, adzillah, merasa rendah di hadapan Allah. Yang kedua, mempunyai sifat al-faqir, butuh pada Allah. Yang ketiga, memiliki sifat al-'ajzu, ya Allah, aku ini tidak berdaya, ya Allah. Yang keempat, memiliki sifat ad-dha'fu, sifat lemah. Andaikan kita memiliki dan menerapkan sifat yang empat ini dalam hati kita dengan selalu berharap pada Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongan buat kita. Ini tertera dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah menolong kaum Badar ketika itu. Kenapa Allah memberikan pertolongan? Wa antum adillah, karena mereka merasa rendah di hadapan Allah, bukan merasa rendah di hadapan manusia. Ya. Makanya kalau interaksi dengan manusia itu biasa saja. Ya. Mau orang itu kayaknya kayak apa, alimnya kayak apa, mau ya kita menghormatinya itu biqadril hajah. Sebagai hablum minanas, tetap ada penghormatan, tapi tidak seperti kita itu menyembah. Makanya kalau kita itu beda antara takzim dengan menyembah itu ya beda. Ya. Maka selanjutnya pada kitab ini mengatakan bahwa wa iyyaka nasta'in summa talum ahamma hajatika wa qul ihdinas siratal mustaqim. Setelah merasa kita itu rendah, lemah, butuh pada Allah, maka hendaknya apa? Meminta hajat-hajat yang terpenting dalam hidup kita. Awas, di sini kitabnya itu menyebutkan kita kalau minta ke Allah, prioritaskan hajat yang paling utama dan penting dalam kehidupan kita, bukan secara nafsu. Maka kalau nasihat para kiai itu, dahulukanlah kebutuhanmu, bukan mendahulukan nafsu, keinginanmu. Ya. Kalau butuh dengan ingin itu beda, Pak. Kebutuhan itu biasanya mendesak dan itu perlu dipenuhi. Tapi kalau keinginan itu nafsu. Ya. Kalau butuh itu ya sangat urgent. Tapi kalau ingin itu sifatnya sekunder, tidak terlalu penting. Maka kalau hidup mengikuti keinginan itu repot. Tapi kalau hidup menyesuaikan kebutuhan, insya Allah selamat. Karena apa? Skala prioritas. Ya, kalau kita itu bahasa ekonominya itu begitu, skala prioritas. Ya. Antara membeli rumah dengan membeli mobil harus kita bedakan. Rumah itu kebutuhan premier, sedangkan membeli mobil itu kebutuhan sekunder. Artinya apa? Maknya teboga imah melihara mobil begitu, sedangkan uang itu pas-pasan. Maka prioritaskan rumah dulu daripada mobil. Masa kita mau tidur di mobil terus?
Pasti tidurnya di rumah. Nah ini sekalian, ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ketika mengucapkan kalimat nasta'in, merendah di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, aku ini butuh padamu, aku ini rendah di hadapan. Terus seperti itu, maka kita bisa ke masjid ini aja sudah pertolongan Allah yang luar biasa. Ya. Kita bisa mendengarkan azan, bisa menjawab, itu sudah luar biasa. Di saat orang-orang masih banyak yang terlelap. Ya. Makanya ini para sekalian, mudah-mudahan hadirnya kita ke sini. Ya. Saya tadi informasi lewat dari luar, ada yang dari Tegal, dari Pegirikan, Kudus, luar biasa. Ya. Padi, Banyumas, Pulau asli Tegal. Jadi apa itu? Maksudnya apa? Memang itu anugerah Allah yang luar biasa. Menunjukkan apa? Ya Allah, iya. Hari ini aku bisa sholat di sini. Ya. Iya, karena butuh wa iya, karena baru setelah itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdi pamugi nunjukkeun anjeun Gusti naka kami as-sirata kana jalan anu lurus al-mustaqim anu lurus. Tsummal tamis al-ijabata wa qul amin. Maka hendaknya kita mengharap ijabah dari Allah. Mengharapnya ke Allah. Ini ada ungkapan begini, Pak. Ad-du'a'u afdalu minal ijabah. Doa itu lebih penting dan pahalanya lebih besar daripada menghendaki ijabahnya itu. Karena bisa ditakdirkan doa itu anugerah yang terindah daripada selalu mikir-mikir ijabahnya doa. Karena ijabah doa itu wilayah Allah, sedangkan berdoa itu wilayah makhluk. Loh, kita kok mikir-mikir wilayah Allah yang gak akan mampu. Ya, maka yang perlu kita usahakan apa? Tata cara berdoa yang baik. Nabi Ibrahim itu berdoanya luar biasa. Sampai akhirnya setelah Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu karena doanya. Makanya kita sebagai orang tua apa? Berdoa untuk anak-anak kita. Perkara diijabahin nomor 10. Tapi apa? Berdoanya dulu. Karena apa? Ijabah itu versi Allah, berdoa itu makhluk. Sebagai wujud penghambaan. Maka orang yang sangat sombong luar biasa ketika dia itu hidupnya nggak pernah doa. Sholat sendiri itu isinya apa? Ad-doa. Dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholatu lughatan ad-doa, wastilahan ya muftatahatun bil takdir wa muftatamatun bil taslim. Kan begitu. Ya. Maka kita itu ketika ihdinas siratal mustaqim meminta kepada Allah tunjukkan jalan yang lurus dengan selalu mengharap ijabahnya pada Allah. Dan itu terserah versi Allah. Barangkali kalau Bapak mintanya A dikasihnya B, cuma kita nggak kerasa. Padahal ijabah udah diijabah doa. Karena kita mintanya A diijabahnya B, kadang kita nggak merasa diijabah. Padahal itu karunia Allah sudah diberikan. Maka semakin kita banyak berdoa, semakin banyak diijabah. Walaupun kita sebenarnya nggak ngerti yang mana yang sudah didahulukan. Loh, jangan-jangan Bapak dan Ibu sekalian bisa sampai sekarang ini doanya orang tua. Bukan jangan-jangan lagi, pasti itu. Ya, karena orang tua itu luar biasa pada kita. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa supaya anak keturunan soleh-soleha berdoa terus sampai akhirnya Nabi Muhammad pun adalah keturunan Nabi Ibrahim kalau diurutkan itu. Bahkan kalau saya baca dalam sejarah itu, Nabi Muhammad itu generasi 10 dari Nabi Ibrahim. Bayangkan. Makanya ketika tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak kama shallaita ala sayyidina Isa? Kenapa enggak kama shallaita ala sayyidina Musa? Tapi kepada sayyidina Ibrahim. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi
berjanji itu, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Hafal semua itu. Saya bersolawat membaca salam kepada nurnya Nabi Muhammad al-mausufi bittaqaddumi, yang diciptakan sebelum apapun yang diciptakan oleh Allah, wal awwaliyah, dan lebih terdahulu dari apapun. Lalu nurnya kanjeng Nabi Muhammad al-muntaqili fil ghuraril, yang nur itu dipindahkan oleh Allah dari mulai zaman Nabi sebelum Nabi Adam sampai kepada zaman sekarang. Al-muntaqili fil ghuraril, dititipkan kepada orang-orang yang paling terpilih dan mulia, sampai kepada Sayyid Abdullah, sampai Sayyid Abdullah dititipkan kepada Siti Aminah, dan terlahirlah kanjeng Nabi al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibat. Mereka orang-orang terpilih. Syariatnya doanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Ya itu. Sehingga Allah, kalau kita baca sejarah itu, makanya kalau kita baca burda, kita baca berjanji, kita baca apa, Maulid Ad-Dibai, itu manaqibnya Rasul yang sangat luar biasa. Makanya man ro'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihatmu wahai kanjeng Nabi yas'ad, maka akan bahagia selamanya. Ya karimal walidaini, wahai manusia yang kedua orang tuanya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini baru sekalian, maka ketika baca ihdinas siratal mustaqim, yakinkan dalam hati kita, ya Allah tunjukkan hatiku untuk selalu menuju jalan-jalannya orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau beri siksa. Wailul maghdubi alaihim. Nah, ini baru sekalian, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa selalu beribadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan selalu ditakdirkan hati kita untuk bisa menjalani perintah Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, 30 menit cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.